Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Restiadi Agustiana. Dan hari ini kita akan melakukan bedah jurusan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yakni Kepala Prodi dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar yang merupakan dosen juga di STKIP Muhammadiyah Marobungo. Langsung saja kita panggilkan kepada Bapak Dr. Abduluddin MPD. Iya, Selamat pagi Bapak. selamat pagi. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, sebelumnya terima kasih ya Pak sudah berkesempatan hadir untuk bisa memberikan kita pengetahuan dan juga pengalaman. Iya. Terima kasih ya Pak. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembicaraan kita pada hari ini, kepada teman-teman semuanya yang nonton, jangan lupa untuk di-like, di-subscribe, dan juga di-komen, serta di-share sebanyak-banyaknya, supaya makin banyak yang menjangkau, juga makin banyak yang mendapatkan pengetahuan dan juga info dari video kita kali ini. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam obrolan kita pada hari ini. Baik. Terkait dengan bedah jurusan pendidikan guru sekolah dasar ya Pak ya. Mungkin sebelumnya bisa dikenalkan terlebih dahulu Pak terkait dengan pendidikan PGSD, jurusan PGSD kepada mungkin ada adik-adik SMA yang belum sepenuhnya tahu tentang jurusan PGSD. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Salam semuanya, semoga sehat dan sukses selalu ya. Amin. Alhamdulillah saya pada hari ini mendapat kehormatan ya dari tim IT kampus STKIP Muhammadiyah Marobungo yang sangat kita banggakan ini. Sebagai tamu ya. Perkenalkan terlebih dahulu saya Dr. Abduluddin SPDI MPDI sebagai Ketua Prodi PGSD STKIP Muhammadiyah Marobungo. Alhamdulillah Prodi STKIP Muhammadiyah Marobungo ini PGSD utama ya, PGSD ya kita mulai dari berdirinya terlebih dahulu. Didirikan pada tahun 2015 ya. Ketika tahun 2015 dan alhamdulillah sampai saat ini sudah 4 kali ya mewisudakan para wisudawan dan wisudawati, dan alhamdulillah untuk saat ini kita sedang proses persiapan ujian proposal, nanti dilanjutkan dengan ujian skripsi untuk angkatan kelima. Sekarang juga ya, kita sedang membuka penerimaan mahasiswa baru untuk prodi PGSD. Untuk prodi PGSD ini. Jadi prodi PGSD ini memiliki banyak program sebenarnya ya, sangat unggul sekali dan sangat banyak diminati oleh sahabat-sahabat kita yang di Kabupaten Bungo ya, atau di luar Kabupaten Bungo, khususnya di dalam Provinsi Jambi juga ada, sudah sampai di luar Provinsi Jambi, bahkan sampai ke Batam sana kira-kira begitu kan. Dan mereka menjadikan STKIP Muhammadiyah Marobungo terutama di prodi PGSD untuk pilihan mereka gitu kan. Dan ini merupakan suatu kehormatan juga bagi kami, suatu kebanggaan juga bagi kami yang di prodi PGSD. Ya tentu ini semuanya tidak terlepas dari usaha dan kerja nyata yang ada di prodi PGSD. Sebelumnya prodi PGSD ya, kita sampaikan dulu program-program yang ada di prodi PGSD ini. Yang pertama tentu karena ini sangat erat kaitannya dengan pendidik ya, dalam hal ini adalah dosen, maka yang pertama yang perlu kita yang prioritaskan adalah meningkatkan kualitas ataupun kemampuan dosen, sehingga dengan kemampuan yang mumpuni nanti bisa memberikan pelayanan dan pengajaran sebaik mungkin kepada mahasiswa. Untuk itu juga STKIP Muhammadiyah Marobungo memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pendidik-pendidik yang ada di, atau dosen-dosen yang ada di STKIP Muhammadiyah Marobungo, terutama yang ada di PGSD. Karena di prodi PGSD kita ada 3 orang dosen yang sedang menempuh pendidikan S3-nya ya, dan ini semuanya dibiayai oleh kampus. Ini merupakan dan juga tidak itu saja, bahkan alumni dari PGSD sudah menjadi dosen, bahkan sudah menjadi dosen di PGSD, dan ini merupakan suatu kebanggaan juga bagi saya sendiri gitu kan, yang dulunya kita mengajar, kita melihat bagaimana kualitasnya, bagaimana keinginannya, dan sekarang sudah mampu ya bersama-sama kita dengan dosen-dosennya mengajar di prodi yang sangat kita cintai. Di samping itu juga ya tentu
prodi yang baik itu ya, untuk mencapai prodi yang unggul ya tentu program rapi administrasi gitu kan, rapi administrasi ya, administrasi yang ada di prodi gitu ya, memang kita kelola dengan sebaik-baik mungkin, baik itu data-data yang berkaitan dengan dosen, data-data yang berkaitan dengan mahasiswa, data-data yang berkaitan dengan pelaporan kita ke pihak kampus ya, semuanya memang kita rapikan. Data-data apa saja yang berkaitan dengan PGSD semuanya dengan sigap, dengan cepat kita bisa memberikan itu. Nah, karena manajemen yang baik itu begitu, jadi tidak mencari lagi ketika dibutuhkan, karena datanya sudah apa. Nah ini yang kedua. Yang tiga juga pelayanan yang maksimal ya, kita kan memberikan pelayanan yang maksimal baik itu kepada dosen, kepada mahasiswa, kepada tamu yang berkaitan urusannya dengan prodi PGSD ya. Saya dan juga para dosen-dosen yang ada di prodi PGSD ini, kami memposisikan kami ini sebagai pelayan gitu kan. Sebagai pelayan dalam artian ya, namun namanya sebagai pelayan itu kan tentu memberikan yang terbaik ya untuk konsumen gitu kan. Ya konsumen di sini adalah mahasiswa yang paling diutamakan, sehingga apapun kebutuhan ataupun keluhan mahasiswa PGSD ya, kami terbuka pintu prodi ya, terbuka dengan sangat lebar sekali untuk menerima semuanya gitu. Nah, selain dari itu sudah ya, lulusan yang 4 angkatan ini juga sudah ada yang lolos menjadi PNS gitu kan. Lolos menjadi PNS di Kabupaten Bungo ataupun di Kabupaten Merangin gitu. Itu artinya prodi PGSD STKP Mulia Morobumo tidak diragukan lagi gitu. Kemarin kita juga ketika kita mengantarkan mahasiswa MBKM ya, MBKM angkatan 3 kemarin di Desa Lubuk Niur, ternyata di sana ada alumni PGSD yang sekarang sudah menjadi pegawai negeri, dan dia sangat bangga sekali, dan dia mengatakan ini kesaksian dia sendiri. Katanya saya sangat bangga sekali kuliah di STKP Mulia Morobumo katanya, karena kemarin pas saya mengurus data yang berkaitan dengan kampus, yang berkaitan dengan kerja saya sebagai pegawai negeri, begitu diklik STKP Mulia Morobumo langsung muncul, nggak ada lagi kendala katanya. Ya katanya ya, walaupun kampus kita berada di Kabupaten Bungo gitu kan, walaupun ya kalau untuk Provinsi Jambi ya Kabupaten Bungo itu ya termasuk ya kabupaten yang favorit juga katanya ya, karena banyak keunggulan ya, berdarah ada di Kabupaten Bungo dan lain sebagainya gitu kan. Kampus-kampus besar juga ada di Kabupaten Bungo. Nah, tapi ya kampus-kampus di luar Bungo ya ada juga yang tidak diakui, tapi kalau kita yang ada di Morobungo ini ya kita sangat bangga ya, kampus kita adanya di paling di paling ujung gitu kan, tapi kita tidak kalah dengan kampus-kampus yang ada di pusat sana katanya gitu. Saya ya sebagai dosen ya turut bangga juga gitu kan. Jadi melalui perbincangan kita pada hari ini ya dapat meyakinkan lah ya kepada calon mahasiswa ya, calon mahasiswa yang saat ini mungkin masih berjuang di SMA, di madrasah aliyah ataupun di SMK ataupun dia sederajat lah gitu kan, untuk kuliah di STKP Mulia Morobumo ya tentu tidak diragukan lagi Anda memilih tempat kuliah, apalagi di PGSD gitu kan. PGSD adalah prodi yang diminati oleh banyak calon mahasiswa. Ya kemarin di tahun akademik 2021-2022 penerimaannya untuk PGSD itu ada 11 kelas. Banyak. Ya, masing-masing kelas itu ada yang 40 sampai ke 46 mahasiswa per kelas. Ya, kalikan 11 berapa peminatnya. Nah, dan harapan saya ya juga kami semuanya baik itu dosen yang ada di prodi PGSD ya, tentu jumlah ini bukanlah suatu kebanggaan yang tidak terkontrol gitu kan, tetapi suatu kebanggaan tersendiri bagi kami semuanya, keluarga besar prodi PGSD. Itu artinya mahasiswa memberikan kepercayaan, calon mahasiswa memberikan kepercayaan penuh kepada prodi PGSD dan STKP Mulia Morobumo untuk menjadi tempat mereka kuliah gitu. Kemudian ya tentu karena PGSD ini adalah pendidikan guru sekolah dasar gitu kan, pendidikan guru sekolah dasar, maka
lulusan dari PGSD ini memang kita persiapkan untuk menjadi guru yang hebat gitu kan. Nah, untuk khususnya di SD gitu kan, menjadi guru SD di kampung mereka masing-masing atau di tempat-tempat lain. Tentu lulusan STKIP Muhammadiyah Muarabungo harus tampil beda dibanding dengan lulusan-lulusan yang lain. Nah, maka dari itu ketika mereka menjadi mahasiswa ya kita kelola dengan baik ya, kita bimbing dengan baik gitu kan, semoga supaya tujuan ini bisa tercapai gitu kan. Nah, tentu juga di samping itu kita di prodi untuk mencapai ini semuanya tentu tidak mudah gitu kan. Banyak hal yang kita lakukan di prodi PGSD. Salah satunya kita jadi pengelola ya, karena untuk tumbuh besar itu pengelola di dalamnya harus solid gitu, harus kompak gitu kan, harus kompak. Maka untuk menjaga kekompakan dan kinerja yang baik itu kita mengadakan rapat rutin khusus untuk pengelola itu kan. 1 bulan 1 kali itu wajib. Jadi setiap hari Selasa kita melakukan rapat pengelola. Nah, setelah rapat pengelola kita akan rapat bersama dosen-dosen prodi PGSD secara keseluruhan, baik yang tetapnya ataupun yang tidak tetapnya. Nah, untuk menyampaikan apa hasil dari rapat pengelola, kemudian untuk menerima masukan-masukan dari para dosen gitu kan. Nah, inilah ya kira-kira yang kita lakukan di prodi PGSD. Selain dari itu juga ya karena kita kembali kepada visi misi kan. Visi prodi PGSD itu menjadikan prodi yang berkarakter Islami gitu kan. Berdaya saing tingkat nasional untuk Provinsi Jambi tahun 2022. Tahun ini gitu kan. Jadi mampu. Jadi visi misi itu harus kita kejar dengan maksimal. Saya pikir itu ya. Oke, itu tadi kita sudah mengenal terkait dengan jurusan PGSD, juga bagaimana PGSD di STKIP sangat berkembang sekali dan akan terus berkembang ya Pak ya. Oke, mungkin calon mahasiswa atau adik-adik yang sekarang sedang berada di tingkat putih abu-abu atau SMA gitu, tertarik nih Pak untuk masuk ke jurusan PGSD, terutama di STKIP Muhammadiyah Muarabungo, tapi bingung, saya IPA atau saya IPS, apakah bisa, rumpun PGSD itu di mana sih gitu Pak, bagaimana Pak? Ya, mereka yang ingin kuliah di PGSD ini ya kita menerima semuanya, baik itu dari jurusan IPA, jurusan IPS, dari SMK ya, dari mana saja ya. Yang jelas SMA sederajat itu bisa masuk ke prodi PGSD gitu kan ya. Selama ini dari jumlah mahasiswa PGSD dulu ya perlu disampaikan. Jumlah mahasiswa PGSD itu sudah mencapai saat ini yang aktif itu 1051 orang. 1051 orang. Masya Allah ya. Biasa ya. Ya untuk satu prodi dengan usia kampus yang cukup muda saya pikir ini adalah jumlah yang fantastis saya pikir ya. Luar biasa gitu. Dengan tenaga pendidik ada dosen yang terdiri dari 18 orang dosen tetapnya dan 18 orang dosen tidak tetap. Oke, jadi untuk teman-teman semuanya, PGSD bisa untuk semua jurusan ya, terutama di STKIP Muhammadiyah Muarabungo. Nanti pendaftarannya juga sangat banyak jalurnya, jadi sangat dimudahkan. Oke Pak, mungkin ada yang tertarik untuk jurusan PGSD, tapi masih menimbang-nimbang atau masih kepo nih istilahnya sama jurusan PGSD nih Pak. Terus karakter apa sih yang harus dimiliki untuk bisa menjadi mahasiswa dari PGSD, itu seperti apa sih Pak karakternya? Berbicara tentang karakter ini kan karakter yang perlu dimiliki oleh calon ataupun mahasiswa prodi PGSD ini yang pertama tentu karakter Islami tentu ya, juga karakter Islami dari segi berpakaiannya, akhlaknya juga baik, kemudian selain dari itu juga kerja keras, kemauan yang tinggi ini harus tertanam di dalam diri calon mahasiswa dan mahasiswa yang ada di STKIP Muhammadiyah Muarabungo gitu kan. Ya karena kita ini Muhammadiyah gitu kan. Muhammadiyah itu artinya iyah itu kan Muhammad itu ya Nabi Muhammad kita. Nabi Muhammad iyahnya itu adalah orang-orang yang memang betul-betul mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi karakter ini yang perlu dimiliki oleh calon mahasiswa dan juga mahasiswa. Walaupun demikian, untuk mahasiswa kita juga tidak menghalang bagi sahabat-sahabat kita yang di luar agama Islam untuk kuliah di
PGSD di kampus STKIP Muhammadiyah Marobungo, terutama di prodi PGSD gitu kan. Buktinya banyak kawan-kawan kita yang dari agama selain dari agama Islam, mereka kuliah di STKIP Muhammadiyah Marobungo. Tetapi karakter yang perlu dijaga itu adalah karakter yang baik intinya di situ. Oke, jadi karakternya harus unggul Iya, ya Pak unggul, ya. ya. Tentunya nanti kita menjadi contoh atau teladan Iya, untuk iya, anak iya, murid. iya. Jadinya juga dari diri kita juga harus baik Iya, ya iya, Mas ya semuanya. kan kampus kita kan itu kan besar di Iya. depan itu apa excellent with Excellence with morality, morality, kan. Nah, ya, itu kan artinya apa? Mengutamakan moral kan, mengutamakan moral. Iya. Itu karakter ya, yang harus dijaga baik itu mahasiswa, calon mahasiswa, apalagi dosen-dosen dan stafnya gitu kan. Itu memang harus dijaga. Iya, sudah terpampang dengan besar di Iya, depan ya Pak ya. terpampang. Itu adalah karakter yang sebenarnya sudah harus tertanam untuk Iya, diri kita yang ingin memasuki jurusan PGSD, yang ingin memasuki kampus STKIP Muhammadiyah Marobungo. Oke Pak, terkait dengan jurusan PGSD ini Pak, mungkin ada yang kepo terkait dengan mata kuliah di jurusan PGSD ini seperti apa atau apa saja sih Pak? Ya, untuk mata kuliah ya kan banyak mata kuliahnya ya, yang terdiri dari 129 SKS gitu kan. 129 SKS itu juga terdiri ada ya, kalau untuk semester 1 itu ada pendidikan Pancasila ya kan, ada bahasa Indonesia, ada konsep dasar IPA, konsep dasar IPS, ada matematika. Nanti di semester berikutnya lagi ada lagi pembelajaran sastra dan Indonesia kelas tinggi misalkan, ada lagi di semester 5 kalau salah itu semester 6. Nah, itu banyak mata kuliah ya, ada model dan metode pembelajaran ya kan, untuk semester 2 itu kan. Untuk semester 6 nanti ada metodologi penelitian tindakan kelas kan. Juga untuk angkatan sekarang nanti akan kita pelajari metode penelitian kualitatif dan kuantitatif juga. Oke, jadi ada yang umum untuk semua jurusan juga. Untuk jurusan PGSD itu kita mempelajari tentang bagaimana mengajar ya Pak ya, teknik-teknik di sana. Ya, pendidikan agama juga ada gitu kan. Pendidikan agama. Oke Pak, selanjutnya kalau misalkan kita kuliah, selain mata kuliah itu pastinya ada training atau pengenalan lapangan. Untuk di jurusan PGSD sendiri itu bagaimana Pak? Dan berapa kali mungkin Pak? Pengenalan lapangan di sekolah ya. Kalau untuk prodi PGSD kan yang praktik itu untuk pengenalan lapangan sekolah ada PLP 1. PLP 1 ini dilaksanakan pada semester 3. Semester 3 kita mengajarkan mereka untuk meninjau administrasi sekolah gitu kan. Meninjau administrasi sekolah itu selama 1 minggu. Ya, 1 minggu. Kemudian nanti di semester 7 mereka ada PLP 2 kan. Ada PLP 2 di mana mahasiswa semester 7 ini praktek langsung gitu. Praktek langsung mengajar teori-teori yang mereka dapatkan selama kuliah di kampus, mereka implementasikan di sekolah-sekolah dengan mengajar di sekolah-sekolah itu selama 3 bulan. Ada lagi yang KKN kan. KKN itu biasanya di semester 6 juga ada ya, semester 6 masuk semester 7 itu melaksanakan KKN biasanya gitu. Kuliah kerja nyata untuk pengabdian kepada masyarakat nih kan, pengabdian kepada masyarakat. Apalagi kalau sekarang kan ada MBKM, mereka yang baru duduk di semester 6 kan. MBKM ini sekarang duduk di semester 6 tetapi mereka sudah mengajar di sekolah-sekolah. Dan itu mendapat respon yang sangat baik dari masyarakat dan dari sekolah. Oke. Jadi ada PLP 1, PLP 2, ada KKN dan juga terakhir ada MBKM yang mengikuti program MBKM ya teman-teman semuanya. Kampus mengajar gitu kan. Kampus mengajar terutama untuk kita untuk mengasah skill mengajar kita. Oke, selanjutnya nih Pak, ada nggak sih Pak skill yang harus dikuasai oleh mahasiswa PGSD itu sendiri atau calon guru itu nanti? Ya, karena kita berbicara tentang calon guru kan, terutama untuk di sekolah dasar gitu kan, ya tentu skill yang harus dimiliki oleh mereka adalah skill seorang guru. Ya, bagaimana cara mengajar yang baik, kan? Bagaimana cara mengajar yang baik, bagaimana kemampuan memahami ataupun menguasai materi dengan baik, kan? Menggunakan metode-metode dengan baik. Itu yang berkaitan dengan pembelajaran. Kalau skill yang berkaitan dengan ekstrakurikuler, mereka juga kita latih dengan pramuka. Kan mereka ada pramuka. Nanti mereka ketika menjadi guru, mereka tidak hanya mengajar di kelas gitu kan. Mereka tidak hanya mengajar di kelas, kemudian
mereka juga kita bekali dengan kemampuan pramuka, di mana mereka nanti akan membimbing dan mendidik anak-anak SD itu untuk melaksanakan pramuka di kegiatan ekstrakurikulernya. Nah, selain dari pramuka juga mereka kita bekali dengan seni gitu kan. Nah, kita bekali dengan seni. Ya, seni kemarin sekitar bulan November kalau nggak salah ya. Bulan November ya, kita kan ada pegelaran seni di depan gedung STKP Muhammadiyah Bungo yang dihadiri oleh Pak Bupati, juga hadir pada waktu itu kan, dan menyaksikan bagaimana seni yang ada di Prodi PGSD, dan itu kegiatan itu dilaksanakan oleh program studi guru sekolah dasar kan, PGSD penyelenggaranya. Berarti ya walaupun tidak terlepas juga ada kerjasama dari semua prodi yang ada di kampus STKP Muhammadiyah Bungo. Pokoknya STKP Muhammadiyah Bungo sip dah gitu. Benar, STKP sip dah ya. Mungkin boleh diminum dulu Pak? Silakan. Oh boleh, silakan. Ya, boleh. Saya minum ya. Iya, silakan Pak. Biar lancar. Oke. Selanjutnya kita akan membahas nih Pak, mungkin keresahan Restia sendiri juga banyak yang memandang jurusan PGSD ini sebelah mata gitu. Jurusan PGSD belajar tentang materi anak SD ya gitu Pak. Apakah ada tantangan sebenarnya dalam jurusan PGSD ini yang tidak diketahui orang-orang gitu Pak? Oh iya, jelas itu. Cara berpikirnya kita tidak memandang tingkatan kan. Kita tidak memandang tingkatan, bahwa kita mengatakan bahwa tingkatan SD itu adalah tingkatan yang gampang untuk dipelajari gitu kan. Ya sebenarnya kalau menurut saya sih, untuk mahasiswa PGSD atau untuk menjadi guru PGSD ini harus hebat daripada guru SMA, saya pikir begitu gitu kan. Harus hebat dari guru-guru, dari dosen, bahkan dari dosennya sendiri gitu kan. Contoh saya sebagai dosen di kampus, saya hanya mengajar metodologi penelitian tindakan kelas, model dan metode pembelajaran, kan, belajar dan pembelajaran, pengantar pendidikan, itu yang saya ajarkan. Ya, sementara mahasiswa saya yang ada di prodi PGSD, mereka dituntut untuk belajar semua mata kuliah gitu. Iya, benar. Iya kan? Nah, kalau di SD kan mereka bukan wali kelas sifatnya, tetapi guru kelas kan. Guru kelas di mana misalkan di kelas 4 itu apapun materi yang diajarkan di kelas 4 itu harus dikuasai oleh guru itu adalah tantangan yang luar biasa menurut saya gitu. Itu yang pertama. Tantangan yang kedua adalah orang-orang yang sukses di tingkat SMP, SMA, perguruan tinggi itu kan adalah hasil kerja keras guru SD. Hasil kerja keras guru SD. Kalau guru SD-nya tidak memberikan pengajaran yang baik, ya tentu mereka tidak bisa menjadi orang sukses. Bahkan Pak Jokowi gitu, presiden kita dan presiden-presiden yang lain, kalau tidak masuk SD nggak bisa jadi presiden dong gitu. Begitu juga dengan ketua STKIP gitu, nggak bisa jadi ketua kalau nggak masuk SD gitu kan itu ya. Nah, kemudian selain dari itu kan ya, jangan kita hanya berpikir kuliah di PGSD, di prodi PGSD ini hanya outputnya nanti hanya menjadi guru SD. Itu pandangan yang keliru juga. Jadi Anda tidak menutup kemungkinan walaupun Anda kuliah di prodi PGSD, nanti Anda akan menjadi dosen di prodi PGSD gitu kan, atau menjadi dosen di prodi-prodi yang lain. Kalau memang setelah tamat S1 prodi PGSD, Anda melanjutkan lagi S2, fokus linear dengan PGSD Anda, kemudian kuliah lagi S3, linear lagi dengan PGSD Anda, maka Anda akan menjadi dosen PGSD. Kan bukan jadi guru PGSD, bukan menjadi guru SD gitu kan. Tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa menjadi guru SD itu adalah menjadi guru yang mudah, tidak. Tetapi guru SD itu adalah guru yang banyak tantangan. Bahkan kalau saya berpikir, menurut logika berpikir saya, berkemungkinan kalau dari segi pahalanya mungkin lebih banyak pahala guru SD mungkin yang kira begitu. Iya, benar. Karena kesulitan yang dihadapi itu lebih sulit dibanding dengan anak SMP, anak SMA dan perguruan tinggi. Itu tadi ya teman-teman. Jadi tingkat SD itu merupakan tingkat dasar atau dasar sekali untuk kita pendidikan. Jadinya benar-benar amal jariahnya juga ya Pak ya, menjadi guru SD, dan juga tantangannya besar karena kita menghadapi anak SD dengan beragam karakter mereka ya Pak ya. Oke, selanjutnya nih Pak, terkait dengan mungkin setelah kita membahas perkuliahan di PGSD, setelah lulus apakah bisa langsung menjadi guru SD gitu Pak? Wah iya, mahasiswa kita ini sebenarnya mereka masih kuliah saja sudah menjadi guru SD gitu kan. Tetapi mereka belum dianggap sebagai guru SD karena memang syaratnya
belum terpenuhi kan, belum terpenuhi, belum lulus S1. Ya kalau mahasiswa atau lulusan alumni prodi PGSD ini begitu KKN, mereka KKN PLP 2 mereka sudah mendapat tawaran dong dari sekolah-sekolah. Saya kemarin melakukan atau membimbing mahasiswa PLP 2 kan, mahasiswa PLP 2 di SKB sana, di SD berapa saya lupa nomor SD-nya. Mereka 2 sekolah yang saya bimbing, kepala sekolahnya berbicara kepada saya, harapan mereka apa? Harapan mereka nanti kalau mereka sudah tamat langsung bekerja di sini saja katanya. Nah, pertanyaan saya kan berpikir, kenapa bisa kepala sekolah memberikan pertanyaan begitu kan? Itu artinya apa? Ada nilai lebih yang dimiliki oleh mahasiswa PGSD STKP Muhammadiyah Muara Bungo tentunya gitu kan. Ya tidak di luar, lebih besar dari itu lagi ya, tidak hanya mahasiswa PGSD sebenarnya, walaupun kita berbicara tentang konteks PGSD. Nah, nyatanya kemarin berarti guru olahraga gitu kan. Guru olahraga juga di PJKR berarti kan. Di bahasa Inggris juga begitu gitu kan. Nah, karena memang PTI mungkin tahun ini mungkin akan melaksanakan PLP 2. Jadi respon mereka emang jadi tidak perlu khawatir, saya bekerja enggak nanti ya, enggak perlu khawatir itu ya. Karena kan SD juga banyak ya, Pak, SD banyak. Bahkan kita juga mengajarkan kepada mahasiswa prodi PGSD itu bukan hanya untuk mencari kerja, tetapi nanti mereka kita arahkan untuk membuka lapangan kerja. Jadi mereka nanti yang memberikan yang memberikan pekerjaan kepada mahasiswa atau kawan-kawannya yang lain. Itu tadi mungkin kita bisa buat sekolah ya Pak. Iya, bisa buat sekolah gitu kan. Jadi lulusan PGSD sangat banyak sekali, jadi sangat luas ya teman-teman semuanya. Oke, selanjutnya nih Pak, terkait mungkin kita akan 2 pertanyaan terakhir. Pesan untuk mahasiswa yang sekarang sedang menjalani kuliah di jurusan PGSD, terutama di STKIP Muhammadiyah Muara Bungo. Mungkin ada pesannya Pak? Pesan saya sebenarnya tidak banyak ya untuk mahasiswa prodi PGSD. Khusus untuk mahasiswa ya, tentu karena Anda sudah memulai kuliah di STKIP di prodi PGSD STKIP Muhammadiyah Muara Bungo, Anda harus menyelesaikan tugas Anda ini gitu. Anda harus menyelesaikan itu saja. Kalau memang tidak menyelesaikan gitu kan, atau memang tidak mau menyelesaikan, tidak perlu dimulai gitu. Karena Anda sudah memulai untuk kuliah di STKIP Muhammadiyah Muara Bungo, selesaikan tepat waktu itu saja. Mungkin ada yang lain. Ya, ada beberapa kerikil mungkin selama kuliah harus tetap dihadapi ya Pak. Dihadapi. Ya, sebagai mahasiswa calon sukses. Ya, Anda kan tidak sendirian. Mahasiswa sekalian yang sekarang sedang berjuang di STKIP Muhammadiyah Muara Bungo di prodi PGSD, ya Anda tidak sendirian. Anda punya dosen, punya prodi, punya pengelola, punya pimpinan, punya keluarga besar STKIP Muhammadiyah Muara Bungo yang siap untuk membantu Anda, yang siap untuk mengantar Anda menjadi sarjana pendidikan. Oke, Masya Allah ya. Jadi pilihan yang tepat untuk teman-teman semuanya mahasiswa STKIP Muhammadiyah Muara Bungo untuk bisa masuk ke jurusan PGSD ini, kita harus bangga ya Pak ya. Dan juga banyak sekali yang menolong kita, terutama dari dosen juga yang selalu mendukung kita. Oke, selanjutnya untuk adik-adik SMA atau calon mahasiswa yang mungkin tertarik untuk jurusan PGSD, terutama di STKIP Muhammadiyah Muara Bungo, mungkin ada tips dari Bapak atau apa sih istimewanya PGSD di STKIP Muhammadiyah Muara Bungo? Oh iya, ya banyak keistimewaan yang ada di PGSD STKIP Muhammadiyah Muara Bungo. Ya, yang pertama kan cara pendaftarannya yang begitu mudah gitu kan ya, kita menyediakan fasilitas itu gitu kan. Kalau memang ingin bergabung di prodi PGSD STKIP Muhammadiyah Muara Bungo, ya kita menyediakan pendaftaran secara online gitu kan, dimana walaupun Anda berada di kampung halaman masing-masing bisa mendaftar. Kemudian kalau mau datang ke kampus, ya PMB kita siap menerima dengan muka yang manis, hati yang lapang gitu kan, dengan pelayanan yang maksimal. Ingin berbicara dengan dosen-dosen ataupun dengan prodi PGSD, dengan saya sendiri, ya kita welcome, ya kita menerima. Ya saya pikir tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Oke, itu tadi teman-teman semuanya. Jadi penerimaan mahasiswa baru itu akan dibuka sampai September ya Pak? Sampai September. Iya, sampai September. Jadi pilihan yang tepat untuk adik-adik ataupun teman-teman yang masih bingung untuk melanjutkan kuliah di mana, peluangnya yang besar itu adalah yang
PGSD ada pilihan yang tepat gitu Iya, ya Pak iya. ya. Oke. Terima kasih Bapak sudah Ya, terima berkesempatan kasih. hadir di sini dan Alhamdulillah. juga bincang-bincang sama kita, memberikan pengetahuan dan juga informasi Ya, kepada kami semuanya, dan juga teman-teman semuanya jangan lupa untuk di-share video ini sebanyak-banyaknya, juga makin banyak yang tahu tentang PGSD, tentang PGSD di STKIP Muhammadiyah Merbungo, juga makin banyak yang mengenal tentang kampus kita tercinta iya. ini. Oke teman-teman semuanya, Restia mohon maaf jika ada kesalahan dan pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.